Ternyata, pengoplosan Pertamax menjadi berita terheboh dalam sepekan terakhir. Kalian bisa lihat, di mana-mana banyak rakyat yang kecewa dengan kasus tersebut. Pertamax sendiri pertama kali diluncurkan pada 10 Desember 1999. Digadang-gadang menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dan berstandar internasional dengan kadar oktan minimal 92. Jadi nggak salah kok kalau selama ini kalian ngerasa keren tiap kali habis ngisi Pertamax. Apalagi Pertamax kan bukan BBM subsidi. Tapi nggak tahu ya, gimana perasaan user Pertamax setelah kasus ini. Ngomong-ngomong soal Pertamax, tentu kita tahu bahan bakunya berasal dari minyak bumi. Kok jadi penasaran sejak kapan sih eksploitasi minyak bumi berlangsung di Indonesia? Mari belajar sejarah dengan bahagia bersama saya, Suci Ambarwati. Pada pertengahan abad 19, Belanda mulai menyelidiki keberadaan minyak bumi di Kepulauan Nusantara dan mendapati laporan wilayah mana saja yang memiliki cadangan minyak mentah. Gunung Ciremai di Majalengka menjadi saksi pengeboran minyak bumi pertama kali tahun 1871. Kala itu masih menggunakan tenaga sapi. Tidak hanya sampai di situ, Belanda kemudian melebarkan sayapnya ke Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pangkalan Brandan, untuk memperluas jangkauan. Pada akhir abad 19, Belanda mendirikan Royal Dutch Petroleum Company, perusahaan minyak bumi terbesar di Hindia Belanda yang berpusat di Pangkalan Brandan. Royal Dutch yang lebih fokus di bidang eksplorasi dan produksi, bekerja sama dengan Shell yang bergerak di bidang transportasi dan pemasaran. Kedua raksasa itu lalu merger menjadi yang kita kenal dengan Shell. Terbitnya Undang-Undang Pertambangan adalah pintu awal masuknya perusahaan-perusahaan minyak raksasa ke Hindia Belanda. Beberapa perusahaan swasta dunia turut mengeksploitasi minyak bumi kita. Makanya, pas Jepang masuk ke Indonesia, mereka mengincar kilang minyak peninggalan perusahaan-perusahaan tersebut. Setelah merdeka, baru deh berdiri perusahaan minyak nasional, yaitu si Merah Putih, yang SPBU-nya ada di mana-mana. Dan itulah tadi kita telah sama-sama belajar kolonialisme dan dampaknya di Nusantara.